Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak dan adik-adikku yang tercinta, yang saya sangat sayangi, insyaallah pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita seperti mana biasa. Kita teruskan pelajaran kita, yaitu hadis Riyadhus Shalihin di dalam bab al-iqtisad fil ibadah. Al-iqtisad menurut bahasa yaitu at-tawasut, pertengahan di dalam ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya suatu perkara apapun hendaklah jangan melampaui batas, yaitu intinya pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taha, qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, tiadalah kami menurunkan pada kamu wahai Muhammad Al-Quran, yang di dalam Al-Quran tersebut yang berjumlah 6.666 ayat, 114 surat, dalamnya litashqa, tidak memberikan suatu kesusahan buat kamu. Intinya Al-Quran itu mudah buat kamu untuk dipahami. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga, Allah Subhanahu wa taala firman, yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra. Allah menginginkan di dalam menjalankan suatu ibadah ini mudah, dan tiada Allah Subhanahu wa taala menginginkan suatu ibadah ini dalam menjalankan itu sulit. Dan begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dinullah yusra, seperti mana diriwayatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinullah yusra, agama Allah ini mudah, janganlah engkau mempersulit. Kemudian dalam hadis Nabi juga Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ini riwayat ada seorang yang kategori seorang perempuan mendatangi Siti Aisyah. Yang mendatangi rumah Siti Aisyah ini perempuan sangatlah ibadahnya melampaui batas, sehingga di saat itu Nabi bertanya kepada Siti Aisyah, siapakah perempuan tersebut? Kemudian Siti Aisyah menjelaskan, ya Rasulullah, ini perempuan orang yang begini-gini dalam ibadahnya luar biasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana ahabbud din ilaihi ma dawam sahibu alaihi. Adapun yang paling dicintai oleh Allah di dalam menjalankan suatu ibadah ini, walaupun senantiasa sedikit, yang penting dawam sahibahu, yaitu yang dilakukan secara langgam, yang dilakukan secara istiqamah. Kemudian ada juga seorang yang mendatangi salah satu di antara rumah-rumahnya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Siti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala jaa thalathatun rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang 3 orang pada rumahnya istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasaluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka ini 3 orang bertanya, mau menanyakan bagaimana sih ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma akhbiru ka'annahum taqalu, kemudian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada mereka tentang ibadahnya Nabi. Kemudian setelah mereka mengetahuinya, mereka seakan-akan menyepelekan dengan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqalu, kemudian mereka ini bertiga berkata, aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Kemudian mereka bertanya, kemana ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala waqad ghufira ma taqaddama, yang Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan dosa-dosanya beliau yang lalu dan yang akan datang. Qala ahaduhum, kemudian mereka sangat congkaknya berkata, qala ahaduhum ana usalli abadan, saya ini di antara 3, yang satu ini saya
orang yang selalu senantiasa bangun di pertengahan malam, dan saya ini terus menerus sholat malam dan gak putus-putus. Kemudian orang yang kedua berkata, wa qal akhar wa ana asumud dahr abad wala uftiru. Adapun yang saya ini adalah orang yang selalu senantiasa puasa tiap hari dan aku belum pernah berbuka, wala uftiru, belum pernah aku satu kali pun berbuka. Wa qal akhar, kemudian yang ketiga kali, wa ana a'tazilu nisa fala atazawwaju abadan. Adapun yang ketiga, saya ini adalah orang yang senantiasa menjauhi perempuan dan aku ini tidak kawin selama-lamanya. Fajar Rasulullah SAW ilaihim, kemudian Rasulullah SAW mendatangi mereka, mendekati mereka. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, atumul ladina kutum kada wa kada. Apakah kamu yang berkata seperti ini, seperti ini, seperti ini? Seperti mana mereka berkata? Satu, yang kedua, dan yang ketiga. Kemudian adapun wallahi, sesungguhnya demi Allah, inilah akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lakin akan tapi aku ini asum wa utiru, aku puasa tapi aku berbuka. Wa usalli wa arqudu, aku ini orang yang sholat, selalu senantiasa konsisten sholat. Sempurna kalau aku punya sholat, wa arqudu, akan tetapi aku istirahat. Setelah sholat istirahat, bukan sholat terus. Wa tazawwaju nisa, kemudian aku itu adalah orang yang nikah, mempunyai istri. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kemudian barang siapa orang yang raghiba, tidak mau, untuk tidak suka terhadap sunnahku, yaitu tidak kawin, falaysa minni, bukan daripada golonganku. Itulah adik-adik yang Nabi SAW terangkan di dalam ibadah. Jangan terlalu melampaui batas. Dalam melampaui batas, Allah Subhanahu wa taala tidak suka, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang selalu senantiasa walaupun ibadahnya sedikit, yang penting konsisten. Kemudian hadis Nabi SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun wa lan yushadu ad-dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rahati wa syai'in minan tulja. Agama ini mudah, agama ini dalam menjalankan segala sesuatunya mudah. Janganlah kamu di dalam menjalankan ibadah tersebut selalu kamu melampaui batas sehingga kamu tergilas dengan hal tersebut, sehingga dengan tergilasnya kamu merasa bosan. Fasadidu, berlaku sedanglah kamu, berlaku senantiasa sedanglah di dalam suatu ibadah. Wa qaribu, tapi selalu bertakarrub, konsisten kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru, dan hendaklah di saat kamu beribadah selalu senantiasa senangkanlah terhadap diri kamu. Wasta'inu bil ghadwati, kalau oleh sebab itu kalau dalam beribadah selalu minta tolonglah kepada Allah agar dalam ibadah tersebut selalu senantiasa kita ini dalam keadaan enak badan, sehat, rahat, kemudian senang di dalam ibadah, baik di pagi hari dan di sore hari. Mungkin sampai sini dulu. Kalau ada salah-salah kata dan kata-kata, mungkin saya mohon maaf dan mohon ridha-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.